Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu beliau Ibu Nusaibah STHI MPD. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar behavioristik dan aplikasinya dalam pendidikan. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan teori belajar behavioristik? Kedua, siapa sajakah tokoh-tokoh dan apa pemikirannya mengenai teori belajar behavioristik? Yang ketiga, bagaimana aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran? Yang keempat, seperti apakah prinsip-prinsip pembelajaran behavioristik? Dan yang terakhir, apa kelebihan dan kekurangan dalam teori pembelajaran behavioristik? Pengertian teori belajar behavioristik. Behavioristik merupakan salah aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Nah, menurut teori ini, peristiwa belajar semata-mata melatih refleks sedemikian rupa, sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Refleks yang bisa memberikan respon kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Tokoh-tokoh teori belajar behavioristik, yaitu yang pertama John B. Watson, kemudian Ivan P. Pavlov, kemudian B.F. Skinner. Aplikasi teori belajar behavioristik dalam pendidikan. Hal-hal penting yang merupakan bentuk atau ciri dari proses pembelajaran behavioristik dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendukung siswa sebagai individu yang pasif. Kedua, memunculkan perilaku-perilaku yang diharapkan menggunakan metode pembiasaan. Yang ketiga, memandang pengetahuan merupakan sesuatu yang stagnan dan tidak pernah berubah sehingga akan disampaikan sama pada setiap tahunnya. Yang keempat, memandang mengajar hanya sebagai transfer pengetahuan dan belajar sebagai proses memperoleh pengetahuan. Yang kelima, kurikulum dikembangkan secara terstruktur dan pengetahuan sudah ada sehingga siswa tinggal mempelajari. Prinsip-prinsip teori pembelajaran behavioristik, yaitu objek psikologi adalah tingkah laku, kemudian semua bentuk tingkah laku dikembangkan pada refleks, kemudian membandingkan pembentukan kebiasaan. Kelebihan dan kekurangan teori behavioristik. Kelebihannya yaitu sebagai berikut. Pertama, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Kedua, mampu mengarahkan siswa untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Ketiga, membawa siswa menuju atau mencapai target tertentu, sehingga menjadikan peserta didik untuk bisa bebas berkreasi dan berimajinasi. Kekurangannya sebagai berikut: pembelajaran siswa yang berpusat pada guru, kemudian murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Dan yang terakhir, yaitu tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang